Tapi sebelum itu aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak denger lagu yang judulnya Suwe O Rajamu? Pernah? Kalau pernah nih, apa yang kalian rasakan waktu mendengar lagu itu? Pasti sebagian di antara kalian ngejawab ya senang-senang aja Nadia, atau biasa-biasa aja Nadia. Dan pasti nggak ada yang jawab aku takut Nat sama lagu tuh. Pasti nggak ada. Nah, tapi Wawa yang kisahnya akan diceritakan malam ini ternyata punya pengalaman horor dengan lagu itu. Dimana pada suatu malam di bulan puasa nih pula ya, Wawa ini mendengar sebuah kentongan yang tiba-tiba berbunyi dan membentuk irama lagu Suwe O Rajamu. Dan ternyata lagu itu ada kaitannya dengan sosok wanita penjual jamu yang bergentayangan di desa Wawa akibat keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, kira-kira apa keinginannya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cek ada. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Rahmat dari Jawa Timur. Halo Mas Rahmat. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Rahmat ini terjadi pada bulan Ramadan tuh loh. Nah, jadi nih ceritanya pada suatu hari menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, Rahmat ini pergi ke masjid untuk sholat maghrib bersama ponakannya yang bernama Ray dan juga teman yang namanya Dendi, bertiga nih. Setibanya di sana, mereka bertiga melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Dimana pada saat itu ada sebuah keranda jenazah yang diletakkan di saf jemaah paling depan. Ya, seperti akan disolatkan lah gitu jenazah ini kan. Nah, melihat itu, Ray, ponakannya Rahmat, tiba-tiba bilang gini, Om, kita sholat di rumah aja lah Om, yuk. Itu ada yang meninggal, aku takut Om. Kata dia kayak gitu. Alah, udahlah, gak apa-apa, gak usah takut. Kamu ikutan sholat biar kamu tahu juga gimana caranya sholatin jenazah. Kata Rahmat kayak gitu kan. Nah, Rahmat berusaha untuk menenangkan Ray lah gitu. Dah, akhirnya Ray pun iya aja. Dia pun masuklah itu ke masjid untuk mengambil wudhu. Nah, pas mereka lagi wudhu ini, si Dendi, kawannya Rahmat ini tiba-tiba ngomong, Mat, kok nyium bau melati nggak Mat? Kok tumbennya masjid ini ada bau melati? Kata si Dendi. Masa? Aku nggak nyium. Tapi pun kalau misalnya ada itu biasanya dari melati-melati yang dikalungkan di keranda itu, kata si Rahmat. Nah, akhirnya mereka menoleh lah itu ke arah keranda, dan memang betul mereka melihat ada rangkaian bunga melati yang ditaruh di atas keranda kayak gitu, yang dikalungkan di keranda lah gitu kan. Nah, nggak lama kemudian lanjutlah lagi nih wudhu. Nah, tiba-tiba Rahmat mencium aroma juga, tapi bukan aroma melati. Bau busuk yang kucium Nadia, macam bau bangkai. Bahkan saking busuknya bau itu, Rahman sampai mau muntah gitu. Ini bau apa nih, busuk kali, katanya. Kok cium nggak? Nanya ke si Dendi. Enggak, aku nggak cium. Gantian si Dendi yang nggak cium. Bau busuk apa yang ada dari tadi aku ciumnya bau wangi melati gitu. Nggak ada sama sekali bau busuk, kata si Dendi kayak gitu. Gantian nih, Nah, mendengar itu Rahmat pun langsung melemparkan pandangannya ke sekeliling. Dan ketika dia melihat keranda jenazah itu lagi, entah kenapa dia berfirasat kalau bau busuk yang kucium itu, Nadia, itu dari keranda tuh. Dan untuk membuktikan asumsinya, Rahmat pun berbisik lah sama si Ray, ponakannya itu kan, Dek, kamu cium bau busuk nggak dari keranda tuh? Enggak Mas, aku nggak ada cium. Om, nggak ada aku cium. Yang ada bau wangi, itulah bau melati. Betul kok kata Mas Dendi, kata si Ray kayak gitu. Nah, mendengar itu Rahmat pun tidak menjawab lagi dan dia segera langsung masuk ke dalam saf untuk sholat maghrib. Nah, udahlah sholat maghrib dulu nih. Setelah sholat, imam masjid itu namanya Pak Hakim, lanjut lagi berzikir. Dan setelah itu dia berniat untuk baru melakukan sholat jenazah. Tapi pada saat zikir itu sedang berlangsung, entah kenapa semua jemaah yang ada di sana memilih pulang. Gak ada yang mau lanjut sholat jenazah, Nat. Alhasil waktu itu di masjid itu cuma ada 5 orang aja. Aku, si Rahmat, Ray, ponakannya, Dendi, Pak Hakim, sama ada seorang laki-laki yang sepertinya itu adalah keluarga dari si jenazah itu. Cuma berlima yang kami tinggal. Nah, dengan jemaah yang seadanya itu, Pak Hakim pun mengajak mereka untuk mendirikan sholat jenazah. Jadi cuma berlima sholat jenazah tuh. Dan sholatlah mereka kana. Setelah selesai, laki-laki yang tidak dikenal ini yang dipikir tadi keluarga si jenazah ini tiba-tiba ngampirin Rahmat, Dia ngasih sebuah amplop yang berisi uang. Dia bilang, makasih ya Mas ya udah bantu sholatin jenazah istri saya, katanya. Oh iya Pak, sama-sama, kata Rahmat kayak gitu kan. Nah, lama kemudian laki-laki itu bersama Pak Hakim segera langsung memakamkan jenazah itu ke tempat pemakaman umum setempat malam itu juga. Sementara Rahmat, Dendi dan juga Ray nggak ikut ke lokasi, karena pemakaman umum itu lumayan jauh dia dari kampung aku. Nah, setelah sholat itu mereka pun membagi uang yang udah dikasih sama si bapak tadi menjadi 3 bagian, lalu bergegas pulang ke rumah masing-masing. Nah, meski sempat mengalami kejadian aneh ya, cium bau busuk di masjid tadi, malam harinya di rumah Rahmat bisa tidur nyenyak tanpa ada kejanggalan apapun. Udah nih, hari pun berganti dan tanpa terasa bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu umat muslim ini pun tiba. Dan sebagaimana tradisi